Ustaz, bolehkah kita beramal tapi berharap dikembalikan Allah berlipat-lipat? Ada ustaz penceramah, siapa yang beribadah berharap pahala, maka rusaklah tauhidnya. Kita mesti berharap hanya Allah semata. Ini dia tidak sesuai dengan Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Wa jannatin. Minta surga. Allah nyuruh kita minta surga. Kenapa tak boleh minta surga? Dalam hadis, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta sama Allah, mintalah firdaus. Ya Allah, masukkan kami dalam surga firdaus. Amin. Mana orang beribadah minta surga? Boleh. Kalau saya minta berlipat ganda, aku bersedekah 1 juta, minta 700 juta. Ya boleh. Mana dalilnya? Kama salih habbah, 1 biji, ambatat 7 sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam 1 bulir ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan sesuai kehendaknya. Maka masih dipayungi dalil Quran dan Sunnah. Ada jamaah kita yang ngaku ke saya, Ustaz, zakat saya keluarkan setahun 25 juta. 25 juta setahun. Berarti 25% dari 1 M. Berarti Bapak setahun dapat 1 M. Enggak. Saya cuma dapat 300. Oh, Bapak salah hitung. Kalau 100 juta, itu 2,5 juta. Kalau 300 juta berarti 7,5 juta. Kenapa dikeluarkan 25 juta? Saya mau mancing, Pak Ustaz. Saya pancing 25 supaya Allah keluarkan 1 M. Mantap. Mantap. Tapi sayangnya cuma 1 lah yang model begitu. Oleh sebab itu kita beramal, tapi jangan lupa, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Beramallah karena ikhlas, tapi minta surga, tidak merusak keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya dan Allah akan beri rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Seorang misalnya dalam kondisi susah, ekonominya susah, kemudian dia ingin dapat solusi, banyak problematika yang dia hadapi, kemudian dia ingin dapat solusi dan ingin dapat rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, maka dia bertakwa kepada Allah. Dengan berharap diberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Apakah ini boleh? Boleh, karena Allah yang mengiming-imingi hal tersebut dalam Al-Quran. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Misalnya, seorang juga dia bersedekah dalam rangka agar rezekinya ditambah oleh Allah. Ingat, niat utama adalah dapat pahala di akhirat, ya. Itu niat utama. Tetapi dia domplengkan niatnya agar rezekinya ditambah, boleh, karena Allah yang menjanjikan hal tersebut. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah." Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan menakut-nakuti kalian supaya tidak bersedekah. Kalau kalian bersedekah, kalian akan miskin, kata syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-nakuti kalian nanti bakalan miskin kalau bersedekah, ya, nanti kurang buat anak-anak, buat keluarga kurang, ya. Dan wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji, yaitu agar pelit. Kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Tapi Allah menjanjikan ampunan bagi kalian kalau kalian bersedekah, diampuni oleh Allah, wa fadlah, dan akan ditambah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan 2 ganjaran. Pertama, kalau orang bersedekah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ganjaran akhirat. Yang kedua, ganjaran apa? Duniawi. Allah akan berikan fadlah, yaitu tambahan. Allah akan berikan tambahan. Jadi kalau seorang bersedekah niatnya pertama tentu agar dapat pahala di akhirat. Yang kedua, ingin agar rezekinya berkah supaya ditambah oleh Allah, tidak mengapa, tidak jadi masalah. Ini niat duniawi didomplengkan kepada niat akhirat, tidak jadi masalah. Contoh, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan, "Da'u mardhakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ada seorang bersedekah, kemudian niatnya agar dia sembuh dari penyakit atau istrinya sakit agar sembuh, dia bersedekah dengan niat tersebut, maka ini dibolehkan karena Nabi yang suruh, "Da'u mardhakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Yang dilarang kalau orang beramal dunia, beramal akhirat murni untuk dunia, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Kalau dia beramal akhirat murni karena ingin duniawi, ini haram, ini tidak boleh, ya. Makanya Allah mengatakan, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah, di antara mereka ada yang berkata, "Rabbana atina fid dunya." Ya Allah, berikanlah kami karunia di dunia. Dia tidak minta di akhirat. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Kata Allah, di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Allah cela orang seperti ini. Kata Allah, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ini antara mereka ada yang minta dua-duanya. Ya Allah, Rabbana, Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di akhirat dan kebaikan di dunia, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Ini tidak jadi masalah, ya. Jadi saya ulangi, tentu kata sebagian ulama yang sempurna adalah seorang beramal soleh murni untuk berharap pahala akhirat. Ini yang paling sempurna. Tetapi seandainya dia domplengkan niatnya untuk perkara duniawi, yang itu dibolehkan,
ya, dan itu bukan mendominasi, ya, maka tidak mengapa berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada, ya. Seperti Nabi SAW bersabda, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kepada hamba-hambaku, aku akan berinfak kepadamu. Ini jelas, barang siapa yang berinfak maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hadis-hadis yang menjelaskan boleh seorang berniat duniawi, ya, selain niat akhirat yang paling utama adalah hadis ini. Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin lapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia nyambung silaturahmi. Ini dalil bahwasanya boleh seorang rezekinya mungkin susah, ya, maka dia berniat, saya ingin bantu ibu saya, bantu kakak saya, bantu adik saya, ya, agar rezeki saya dimudahkan, agar kerjaan saya dimudahkan, agar dagangan saya lancar. Boleh, nggak jadi masalah. Ya, tetapi saya ingatkan, yang paling utama adalah pahala akhirat. Pahala dunia ini akan datang dan pergi dan akan sirna, ya. Bahkan kalau kita niatkan murni untuk akhirat, dunia akan datang dengan sendirinya. Ini satu yang otomatis. Satu yang otomatis. Tetapi boleh. Karena kalau tidak boleh, ngapain Nabi mengiming-imingkan hal ini? Karena sebenarnya mengatakan tidak boleh berniat duniawi sama sekali. Gimana kalau nggak boleh, ngapain Nabi mengiming-imingkan hal ini? Bukankah Nabi yang mengiming-imingkan? Barang siapa yang lapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, berarti Nabi yang mengiming-imingkan. Berarti dibolehkan. Ustaz, bolehkah dikala kita bersedekah kita berharap pahala ganti dari Allah di akhirat nanti? Hampir serupa pertanyaan juga Ustaz, apakah boleh bersedekah dengan keyakinan Allah akan memberi lebih lagi atau cukup lillahi ta'ala? Tentu saja boleh. Semua yang Allah janjikan boleh kita harap, ya kan? Boleh kita harap. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an, perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah seperti orang yang menanam tanaman. Yang nanti tanaman itu akan tumbuh dan setiap memiliki banyak dahan dan ranting, dan setiap dahan itu akan punya 100 ranting dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan memang berlipat gandaan. Wajar kita minta. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan salah satu kiat untuk menambah rezeki adalah bersedekah. Memang begitu. Ya bani Adam, hadis Bukhari tadi, hadis qudsi, kata Allah, ya bani Adam anfik alaik. Anak Adam, infak dulu di jalanku, aku akan berikan kepadamu. Memang kita ada balasan. Beri, kita akan dikasih. Kalau kita sholat, puasa, semua ibadah kita kerjakan karena berharap masuk surga, itu penting. Itu kaidah dasarnya. Kita berharap balasan yang Allah janjikan. Makanya dalam buku-buku hadis disebutkan fadilah sholat duha, fadilah sholat malam, fadilah sedekah, fadilah bakti dengan orang tua. Apa itu fadilah? Janjinya Allah di ibadah yang sedang kita kerjakan. Bolehkah saya ibadah karena mengejar apa yang Allah janjikan? Boleh saja. Itu termasuk lillahi ta'ala berarti. Karena kita berharap. Bolehkah saya meninggalkan dosa karena takut masuk neraka? Boleh. Ya gitu. Karena yang suruh kita takut pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan takut pada neraka, berarti kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang masalah surga, Al-Imran surah nomor 3 ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian, bertobat kalau punya salah, dan kejarlah surga dengan sibukkan diri dengan amal soleh setelah taubat, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyuruh kita kejar surga memang, ibadah untuk masuk surga, itu Allah yang perintahin. Berarti dengan mengejar surga sebagai balasan, kita patuh pada Allah. Bagaimana bisa antum mau beribadah tidak ada janjinya? Fitrah manusia butuh janji, gitu kan? Makanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dijanjikan palsu ya, ini janji yang pasti. Kemudian dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, Allah SWT ceritakan tentang khawatir dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata ulama tafsir, dengan meninggalkan dosa-dosa, gitu kan? Takutlah kalian dengan api neraka itu, kata Allah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu patuh terhadap apa yang Allah titahkan. Jadi memang kita takut masuk neraka, itu berarti takut sama Allah karena Allah yang suruh, gitu kan? Allah yang suruh. Jadi kita bisa berharap balasan,